AST 1446 tidak ada yang selamat, Raja Yan dan keluarga kerajaannya. King Sui tidak berharap untuk bersatu kembali dengan ayahnya begitu cepat. Dia senang, tapi tidak bersemangat. Mungkin ayahnya sedang bersemangat, dia pasti merindukan banyak orang, dan kenangan itu terukir di hatinya. Ibu akan sangat gembira jika dia tahu, tetapi prioritas utama saat ini adalah membebaskan ayah dari cengkeraman naga terbang. Organisasi naga melonjak adalah kekuatan terkuat di benua naga melonjak. Namun, Istana Raja Iblis saat ini juga tidak lemah. Menghadapi organisasi naga yang melonjak secara langsung tanpa jarahan dari relik kuno adalah hal yang mustahil. Sekarang setelah mereka mendapatkan kekuatan, itu adalah cerita yang berbeda. Meskipun jumlahnya sangat mengesankan dalam organisasi sebesar itu, hanya beberapa pemain kunci yang diperlukan untuk membalikkan keadaan dalam pertempuran, terutama karena King Sui telah mencapai tingkat kekuatan ini. Ayah, apakah ini yang disebut jalan keadilan? Ini bahkan lebih buruk daripada cara jahat biasa. Organisasi naga yang melonjak mungkin kuat, tapi kami juga tidak lemah. King Sui berdiri dan bertanya, menatap Yan Zong. Yan Zonyu ragu-ragu. Berdasarkan karakter orang tua itu, dia tidak akan pernah dibiarkan pergi semudah itu, bahkan mereka yang terkait dengannya akan berisiko. Dia mulai menyesal ingatannya pulih dan bersatu kembali dengan putranya. Ibu dan King sangat merindukanmu. Aku sudah dewasa sekarang, serahkan padaku, oke. King Sui melanjutkan. Haha, oke, kalau begitu. Ayo bergandengan tangan, ayah dan anak. Aku sudah menjadi kepala naga begitu lama, bagaimana mungkin aku tidak memiliki beberapa kemampuan? Karena kalian semua sangat kejam, aku akan membalas budi. Yan Zongyue menyatakan dan berbalik ke arah musuh-musuhnya. Kepala naga, katamu. Haha, apakah kamu tidak pernah curiga? Aku punya satu pertanyaan untukmu, apakah kamu pernah mengatakan sesuatu? Sarkasme menetes dari bibir kustodian kiri. Wajah lelaki tua itu kaku, tetapi matanya setajam elang, memancarkan aura dingin. Tentu saja, aku tahu. Kalian jauh lebih tua, jadi aku menyedotnya. Xiao Zilang, kamu selalu berasumsi bahwa kamu lebih kuat dariku hanya karena kamu adalah penjaga kiri. Aku menantangmu untuk menghadapiku, 1 lawan 1. 1. Melawanmu, 1 lawan 1. Ayo, aku ingin melihat bagaimana kamu akan adil terhadapku, geram Xiao Zilang dengan senyum kaku. Ayah, biarkan aku bertarung di tempatmu. King Sui dengan cepat menyela. Apakah kamu tidak percaya padaku? Jangan khawatir, aku tidak akan mati sampai aku bertemu dengan ibumu dan King. Yan Zongyue menepuk bahu King Sui, tertawa. King Sui tahu tidak ada gunanya bersikeras. Bagaimanapun, ayah adalah kepala naga dari organisasi naga yang melonjak, dan dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dengan dia di sini, hal-hal tidak boleh lepas kendali. Dengan hanya satu lompatan, Yan Zongyue berada di udara, sudah menutup setengah jarak antara dirinya dan lawannya. Ambil langkahmu, dan jangan menuduhku menindas. Kamu, kepala naga, bukan apa-apa bagiku. Kamu bisa saja tetap menjadi kepala naga selama 1 abad lagi, tetapi kamu membuangnya begitu saja. Xiao Zilang tertawa sinis. Pedang naga muncul di tangan Yan Zongyue entah dari mana. Bilahnya panjangnya 3 meter dan lebar 7 inci, dihiasi dengan naga azure. Itu adalah senjata yang sangat mendominasi. Aku belum pernah melihatmu menggunakan senjata ini, apakah Patriark memberikannya padamu? Xiao Zilang bertanya. Bodoh-bodoh. Ambil ini. Pedang pertama gelombang pasang. Yan Zongyue mengayunkan pedang naga. Dengan teriakan naga, pedang besar Qi menebas Xiao Zilang. Senjata Xiao Zilang adalah tongkat panjang, tebal, berwarna hijau tua. Perisai kayu. Dia menggunakan sinar Qi hijau untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dengan ayunan tongkat, bayangan tongkat muncul untuk memblokir pedang Qi yang mendominasi. Tidal Wave Second Sabre, hancurkan kota. Dengan sekejap, Yan Zongyue menerobos seperti naga, pedang naga di tangannya sekali lagi menebas ke arah Xiao Zilang. Xiao Zilang tidak bisa tetap santai lagi. Tebasan ini terlalu mengancam. Ditambah lagi, senjatanya lemah terhadap pedang. Ini membuatnya waspada. Lapisan cahaya kehijauan mulai muncul dari tongkat. Tiba-tiba, pohon kuno setinggi langit tumbuh entah dari mana, menyelimutinya secara instan dan memblokir tebasan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Cambuk ekor naga surgawi. Yan Zongyue mengayunkan pedang naganya sekali lagi. Gambar naga azure sepertinya turun dari surga, mengayunkan ekornya ke pohon kuno. Menabrak. Dampaknya sangat menghancurkan. Serangan itu membuat Xiao Zilang terbang,
tetapi dia tidak mengalami banyak kerusakan. King Sui sekarang tahu bahwa ayahnya telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Dia merasa bahwa dia telah mewarisi kemampuannya, jika tidak, dia tidak akan bertenaga begitu cepat. Kekuatan ayahnya tidak bisa dibandingkan dengan miliknya, tapi dia masih lebih kuat dari Zhan Yu dan Hua Rumei dalam hal kekuatan mentah, bukan kekuatan pertempuran yang sebenarnya. Siapa yang mengira kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya? Aku harus mengatakan bahwa aku terkejut. Namun, kamu masih kembali bersamaku hari ini. Astaga, serang. Penjaga kiri entah menyadari bahwa dia tidak bisa menang atau takut untuk mengungkapkannya. Bagaimanapun, dia sudah cukup. Bertarung dengan angka, iya. Aku akan mengajarimu arti sebenarnya dari keputusasaan. King Sui segera memanggil gajah naga sisik emas, binatang pembunuh naga, dan Phoenix api neraka sebelum mengaktifkan keterampilan bawaannya. Dia yang melakukan langkah pertama akan mendapatkan keuntungan. Ki Kaisar. Pada saat yang sama, dia melemparkan keterampilan bawaannya pada Yan Zongyue dan yang lainnya. Niat pertempuran Phoenix. Tanpa ragu, King Sui memimpin dan menyerbu ke depan. Khawatir tentang keselamatannya, Raja Iblis dengan cepat mengikuti King Sui. Pasukan Soaring Dragon Organization bahkan belum pulih dari kerusakan sebelumnya, tetapi musuh mendekat sekali lagi. King Sui langsung menyerang penjaga kiri. 9 posisi teknik pertempuran kuno. King Sui menyerang dengan Golden Battle Halberd, menyerang dengan 9 posisi teknik pertempuran kuno. Kekuatan dan pertahanan King Sui saat ini berada di luar grafik, dan serangannya bahkan lebih menghancurkan. Mungkin karena penjaga kiri tidak kompeten, meskipun dia memblokir serangan King Sui dengan tongkatnya, Golden Battle Halberd memotong tongkat kayu dan membelah otaknya hanya dengan satu serangan. Saat ini, bahkan binatang pembunuh naga tidak dapat menahan kekuatan tembus Golden Battle Halberd, apalagi orang tua ini dan stafnya. Meskipun tongkat kayu itu agak kuat, hampir kelas legendaris, tombak King Sui adalah kelas surgawi. Karena itu, selain keunggulan senjata, penjaga kiri tidak pernah memiliki peluang. Serangan King Sui memicu kepanikan lawan. Penjaga kiri adalah salah satu dari 5 prajurit teratas di organisasi naga melonjak, namun satu gerakan telah menghabisinya. Dengan keunggulan, King Sui melanjutkan dengan Tiger's Descent, 9 Stances of Ancient Battle Technique Cycle, dan 9 Palace Steps, menyerang ketakutan ke dalam hati musuh-musuhnya. Penetrasinya hampir merupakan insta-kill, bahkan tanpa itu, kecepatan King Sui yang luar biasa sudah cukup untuk melukai lawan. Lawan bahkan belum membentuk formasi, tentu saja, sudah terlambat untuk itu sekarang. Binatang pembunuh naga akan selalu menjadi binatang terbaik untuk penyergapan. Itu jauh lebih menakutkan daripada monster tipe assassin. Lawan hanya menemukan cara untuk melawan Dragon Slaying Beast setelah dia membunuh 2 orang, tapi itu semua sia-sia. Itu terlalu buruk, binatang pembunuh naga sekarang berada di samping King Sui, menyerang siapapun yang menjadi sasaran King Sui. Itu adalah pembunuhan insta mutlak. Kemitraan King Sui dengan binatang pembunuh naga sangat mematikan, duo itu tak terbendung dan tak terelakkan. Para tetua yang tersisa sekarang berdiri gemetar karena marah, dengan panik memerintahkan anak buah mereka untuk berkumpul dan bertahan sebagai satu kesatuan. Itu sangat memalukan, sudah terlambat untuk itu sekarang. Langkah gajah naga yang perkasa. Bola api dunia bawah. Golden Scarlet Dragon Elephant menggunakan Mighty Dragon Elephant Storm secara terus-menerus. Saat ini, dengan kekuatannya, serangan itu memiliki peluang besar untuk memukau lawan. Begitu mereka tercengang, serangan lain tidak akan meleset dengan mudah insta-kill. Mereka yang menyerang lebih dulu akan selalu mendapat keuntungan, terlebih lagi, musuh sudah terkena damage sebesar 30%, dan semua sekutu diperkuat sebesar 20%. Sisi King Sui lebih kuat, untuk memulai, sekarang kesenjangan kekuatan telah tumbuh, ini adalah pembantaian yang mudah. Kesuraman menutupi langit dan bumi. Kunci jiwa. Pada suatu saat, orang-orang yang tersisa menggunakan teknik Sure Kill Heavenly mereka, dan langit menjadi gelap. Naluri berteriak bahwa ada sesuatu yang akan datang, tetapi tubuh terlalu lambat untuk bereaksi, tidak dapat melakukan apa-apa. 9 istana disintegrasi. King Sui tiba-tiba melompat beberapa meter ke udara. Dengan menginjak, kegelapan menghilang, dan semuanya kembali normal. Ini adalah improvisasi dari Seven Steps Nine Palace Cruise dan memiliki efek yang sama. Sejak saat itu, pertempuran tidak menimbulkan ketegangan sama sekali. Organisasi naga melonjak telah kehilangan prajurit utama mereka, itu adalah kerugian besar. Setelah menjarah beberapa piala perang, Yan Zongyue memutuskan untuk tidak kembali ke organisasi naga melonjak. Namun, dia tidak bisa bersantai, tidak sampai organisasi itu dihancurkan, terutama Patriark dan antek-anteknya. King Sui dan Yan Zongyue duduk di atas burung api King Sui,
melaju menuju Istana Iblis. King Sui, jika kamu benar-benar ingin bertarung dengan organisasi naga melonjak, kamu harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Yan Zongyue jauh lebih santai sekarang dan cukup bahagia. Mendapatkan kekuatan itu mudah, tetapi sulit untuk memiliki pengaruh yang kuat. Sama seperti organisasi naga melonjak, ini adalah buah dari kerja keras selama beberapa dekade. Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, saya bukan hanya kepala naga dari organisasi naga yang melonjak. Saya memiliki identitas lain, Yan Zongyue memberitahu King Sui setelah beberapa pertimbangan. Oh, ketertarikan King Sui Te. Apakah kamu tahu tentang dinasti Yan besar dari benua naga yang melonjak? Yan Zongyue bertanya. Dinasti Yan besar, yang paling dekat dengan Phoenix Menari dan Haohan. King Sui menjawab. Pada saat inilah King Sui memperhatikan bahwa sage yang gembira tidak ada. Orang tua itu cukup misterius, hal-hal tampaknya tidak sederhana. Itu benar. Saya adalah Kaisar Yan, kata Yan Zongyue dengan nada pahit dalam kata-katanya. Dinasti Yan Agung diselimuti misteri. Itu sangat kuat, dan di permukaan, ia memiliki hubungan dekat dengan organisasi naga melonjak. Ini pasti terkait dengan Yan Zongyue, tetapi dinasti Yan Agung adalah eksistensi yang kuat, bahkan patriark organisasi naga melonjak tidak akan bertindak membabi buta. Namun, untuk beberapa alasan, ayah King Sui telah menjadi Kaisar Yan. Kamu penasaran bagaimana aku menjadi Kaisar Yan, kan? Yan Zongyue menghela nafas pada King Sui. Ya, King Sui bingung. Aku bahkan punya seorang ratu di sana. Dia satu-satunya keturunan lelaki tua itu. Dia bahkan punya keluarga di sana, keluarga kerajaan. Namun, King Sui tidak terkejut. Karena dia telah kehilangan ingatannya, membentuk keluarga di sana adalah hal yang normal. Hanya saja dia belum terbiasa dengan perasaan itu. AST 1447 salah satu dari 3 dinasti besar, penerus Dewa Pertempuran Pedang Naga. Setelah mendengar kata-kata Yan Zongyue, King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, teknik pedang dan kekuatan tersembunyimu, apakah hal-hal ini yang diajarkan orang tua padamu? Mehaem itu benar, dia memiliki kepribadian yang sangat baik. Apakah Anda akan menyalahkan saya? Yan Zongyue berbicara seolah-olah dia tidak tahu harus berkata apa. Jika dia tidak kehilangan ingatannya, tidak mungkin dia akan menikahi wanita lain. Tanpa sadar, dia mengalihkan topik pembicaraan ke istrinya saat ini. Tidak, mengapa aku menyalahkanmu? Senyum malu melukis wajah King Sui. Dia juga seorang pria, dan tidak hanya itu, dia memiliki banyak istri. Di dunia ini, sepertinya tidak banyak pria yang hanya memiliki satu istri. Bahkan jika ada, hanya akan ada satu setiap beberapa ratus tahun. Ketika saatnya tiba, aku akan menjelaskan semuanya kepada ibumu. Yan Zongyue tampaknya merasa sangat bertentangan dengan hal ini. Ayah, ceritakan tentang masalah dinasti Yan besar. King Sui tahu bahwa Yan Zongyue telah tiba di tempat ini selama kira-kira 40 tahun. Bagaimanapun, King Sui saat ini juga berusia lebih dari 40 tahun. Ada banyak dinasti di benua naga melonjak. Tapi di permukaan, ada 3 yang terkuat. Salah satu dari ketiganya tidak lain adalah dinasti Yan besar. Organisasi naga melonjak terdiri dari para pemimpin dari klan bangsawan dan sekte yang kuat. Secara alami, akan ada banyak dinasti yang menerima perlindungan dari organisasi naga melonjak karena bagaimanapun, organisasi naga melonjak mewakili organisasi paling kuat di seluruh benua naga terbang. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu Yan Zongyue akan melanjutkan kata-katanya. Saya menjadi raja dinasti Yan besar kira-kira 20 tahun yang lalu. Ini adalah pernikahan yang ditetapkan oleh patriark organisasi naga melonjak dan lelaki tua itu. Sekarang, saya hanya tahu di belakang bahwa langkah ini adalah skema oleh patriark. Dia ingin memiliki kendali atas semua kekuatan Soaring Dragon kontinen di tangannya. Yan Zongyue menghela nafas panjang setelah dia mengatakan ini. Jika patriark berhasil mengatur penjarahan pikiran, semuanya akan berjalan sesuai keinginannya. King Sui juga diam-diam terkejut. Orang tua ini benar-benar jahat, kejam dan kejam. Karakter yang benar-benar berbahaya. Alasan mengapa klan permaisuri hanya memiliki sedikit orang, tidak lain disebabkan oleh patriark. Dia melakukan hal-hal diam-diam tanpa ada yang tahu. Hanya leluhur lama dinasti Yan besar yang punya ide, tetapi sudah tidak ada kesempatan untuk membalikkan situasi. Oleh karena itu, dia menaruh semua harapan pada saya. Dia bisa tahu bahwa aku bukan penjahat-jahat tapi sayangnya, dia tidak menyangka patriark akan melakukan perampokan pikiran catur ini. Yan Zongyue berbicara sambil menatap King Sui. Hati manusia itu berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Seseorang mungkin mengenal seseorang untuk waktu yang lama tanpa memahami sifat aslinya.
Ayah, bagaimana kekuatan klan kerajaan dinasti Yan besar? Ada sangat sedikit orang di klan kerajaan, saya tidak tahu apakah mereka bisa dikendalikan. Tidak diragukan lagi dinasti Yan besar itu kuat, hanya masalah apakah mereka bisa dikendalikan atau tidak. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Selama ada satu orang yang tersisa di klan kerajaan, orang itu akan dapat mengendalikan situasi. Fokus dinasti Yan besar sangat-sangat kuat. Yan Zongyue berbicara dengan nada ringan. King Sui dan Yan Zongyue berbicara banyak, dan dia mengetahui bahwa Yan Zongyue memiliki total 3 anak di sini, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Gadis itu adalah yang termuda pada usia 18 tahun. Ye Zongyue berselisih dengan organisasi naga melonjak, yang berarti bahwa dinasti Yan besar bermusuhan dengan organisasi naga melonjak. Namun, King Sui tidak takut. Selama ada seseorang yang bisa mengendalikan monster tua yang sangat dalam itu, organisasi naga melonjak tidak akan lagi menakutkan. Yan Zongyue secara alami tahu ini juga. Dia juga tidak tahu seberapa kuat sebenarnya patriark itu, tetapi tidak ada keraguan bahwa dia sangat menakutkan. Semakin kuat dia, semakin tinggi tingkat keberhasilan penjarahan pikiran. Jadi, lelaki tua itu selalu mengasingkan diri untuk berkultivasi. King Sui membuat Raja Iblis kembali ke istana Raja Iblisnya terlebih dahulu sementara dia dan ayahnya akan kembali ke Great Yan dan membuat persiapan untuk kembali ke benua Phoenix Menari, memungkinkan anggota keluarganya untuk bersatu kembali. Ibunya telah lama tiba di Dancing Phoenix Dance Kontinen. Adik laki-laki, mengapa kita harus berpisah? Semua masalah harus kita hadapi bersama sebagai satu kesatuan. Selain itu, kami juga bermusuhan dengan organisasi naga melonjak. Hua Rumei langsung menyatakan ketika dia melihat King Sui memintanya untuk kembali ke istana Raja Iblis terlebih dahulu. Kalian semua bisa kembali duluan, kita tidak akan memasuki pertempuran secepat ini. Pada saat itu, saya tidak akan lupa untuk meminta bantuan Anda. Kami akan segera kembali ke benua Dancing Phoenix setelah perjalanan ke dinasti Yan besar. Sekelompok orang mengucapkan selamat tinggal pada King Sui dan Yan Zongyue. Mereka juga sangat terkejut mengetahui bahwa ayah King Sui adalah kepala naga dari organisasi naga yang melonjak. Namun, mereka tidak bertanya apa-apa dan mereka mengerti situasi saat ini. Mereka kembali ke istana Raja Iblis. Mengingat kekuatan mereka saat ini, mereka dapat dianggap sebagai eksistensi puncak di benua naga yang melonjak. King Sui tidak khawatir tentang mereka. Apakah kamu jatuh cinta dengan Raja Iblis itu? Yan Zongyue tersenyum dan menatap King Sui. Jangan bicara tentang dia, ayo pergi ke dinasti Yan besar dan buat persiapan kita dulu. Alasan King Sui untuk pergi ke Great Yan hanyalah untuk melihat apakah dia bisa menawarkan bantuan. Dinasti Yan yang hebat. King Sui tidak tahu milik dinasti Yan agung kelas mana. Apakah itu yang kelima, atau yang keenam, atau ketujuh atau kedelapan? Pada tingkat itu, tidak penting lagi mengetahui tingkatannya. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan puncak di dalam sebuah benua. Dinasti Yan Agung berkembang pesat karena lokasinya yang bagus. Di sini, ada banyak dari Phoenix Dance dan Haohan Kontinen. Itu bisa dianggap sebagai tempat di mana ikan dan naga bercampur menjadi satu. Setelah tiba di dinasti Yan besar, King Sui tiba-tiba teringat kata-kata di makam itu. Dia masih belum begitu memahaminya, tapi itu tidak lagi penting. Ibu kota Yan, King Sui dan Yan Zongyue langsung terbang ke sana. Mereka menggunakan 9 langkah benua, maka kecepatan mereka cukup cepat. Istana yang megah dan megah adalah simbol klan kerajaan. Tidak ada seorang pun di dinasti yang berani membangun gedung yang lebih megah dan megah daripada istana kerajaan. Daerah di sekitar istana kerajaan sebenarnya tidak berkembang dengan baik. Sebaliknya, itu sunyi, dengan banyak penjaga di sekitar. Terbang di udara, mereka memasuki taman di belakang istana. Karena anggota klan kerajaan tidak banyak, mereka memilih untuk tinggal langsung di taman yang luas. Sebelumnya ketika dia berbicara dengan ayahnya, King Sui sudah tahu bahwa anggota klan kerajaan bahkan tidak melebihi 20. Hanya permaisuri yang memiliki garis keturunan langsung. Yang lain terlalu tua, dan mereka tidak memiliki keturunan lain. Adapun mengapa tidak ada keturunan lain, tidak ada yang jelas. Klan kerajaan dinasti Yan besar tumbuh semakin kecil, dan bahkan ada beberapa yang berspekulasi bahwa semua ini adalah bagian dari skema. Saat mereka masuk, seorang lelaki tua yang tampak lemah muncul. Dia membungkuk saat melihat Yan Zongyue, Tuan telah kembali. Apakah semuanya baik-baik saja di sini? Semuanya baik-baik saja. Apakah permaisuri ada di sini? Semua orang hadir. Yan Zongyue membawa King Sui dan menyusuri sungai yang berkelok-kelok, berjalan menuju halaman di sampingnya. King Sui sebenarnya sudah tahu bahwa istana kerajaan sebenarnya adalah formasi ketika dia datang ke sini. Tidak hanya itu adalah yang sangat mendalam,
agak mirip dengan formasi 9 istana 8 trigram, dan juga merupakan formasi perangkap. Saat mereka memasuki halaman, mereka melihat seorang wanita parubaya yang cantik berjalan mendekat. Dia dengan senang hati berbicara saat dia melihat Yan Zongyue, "Selamat datang kembali." Ini. Wanita itu bertanya dengan heran ketika dia melihat King Sui. Ada kemiripan yang mencolok antara King Sui dan Yan Zongyue. "Siner, ingatanku telah pulih." Yan Zongyue memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Wanita itu memulai, setelah itu dia menatap linglung pada Yan Zongyue sebelum tersenyum pahit, "Selamat. Kami mengatakan ini sebelumnya, selama Anda memulihkan ingatan Anda, saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin pergi." King Sui tercengang ketika dia mendengar kata-kata ini. Ini adalah wanita yang bermartabat dan sangat kuat, dan dia bisa melihat bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Yan Zongyue. Tapi kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Mereka sudah memiliki 3 anak bersama. Bisakah Yan Zongyue benar-benar menguatkan hatinya dan pergi begitu saja setelah dia memulihkan ingatannya? "Apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tidak akan pergi. Pemuda ini adalah anakku. Sebelum saya kehilangan ingatan saya sudah menikah dan memiliki 2 anak laki-laki dan perempuan. Dia di sini untuk mencari saya dan membantu saya. Jika tidak, saya bahkan tidak akan tahu bagaimana saya mati." Yan Zongyue tersenyum. Dia kemudian menceritakan kisah tentang bagaimana King Sui memulihkan ingatannya serta hal-hal tentang organisasi naga yang melonjak. Wanita itu awalnya merasa takut setelah mendengar itu, setelah itu dia dengan serius berbicara kepada King Sui, "Terima kasih. Senior terlalu sopan. Jangan berterima kasih padaku lagi atau kamu mungkin juga mengutukku." King Sui tersenyum. "Namamu King Sui. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Bibi Ibu." Wanita itu tersenyum. "Oke, Bibi Ibu. Saya harap kita semua bisa menjadi satu keluarga bersama." King Sui tahu bahwa sejak semuanya sampai pada langkah ini, masih lebih baik untuk memiliki harmoni. Mustahil untuk menyerahkan satu sisi untuk yang lain. "Oke, satu keluarga, ini yang saya inginkan juga. Biarkan saya mengatakan sesuatu yang tidak sopan, saya akan memperlakukan Anda seperti anak saya juga jika Anda tidak keberatan." Wanita itu juga orang yang cerdas. "Dengar, aku tidak menyangka kedatanganmu. Saya akan menyiapkan hadiah pertemuan untuk Anda nanti." Wanita itu melanjutkan. "Apakah orang tua itu ada di sana? Mari kita beritahu dia berita ini lebih awal, jadi kita bisa membuat persiapan lebih awal." Yan Zongyue berbicara. "Ya, dia ada di sini, ayo pergi ke sana bersama." "Bagaimana dengan ketiga anak kecil itu? Kenapa aku tidak melihat mereka?" Yan Zongyue bertanya saat mereka pindah. "Mereka semua pada orang tua di sana berkultivasi. Sekarang, lelaki tua itu pada dasarnya menggunakan seluruh waktunya untuk mereka bertiga." Wanita itu menjelaskan sambil memimpin jalan. Tidak lama kemudian, mereka sampai pada sebuah formasi yang tampaknya merupakan dimensi terpisah untuk dirinya sendiri. Tempat ini jauh lebih besar dari halaman yang mereka kunjungi sebelumnya, dan bahkan lebih tenang. Namun, ada rasa misteri di udara. King Sui merasa sangat akrab dengan suasana seperti ini, namun dia tidak bisa mengidentifikasi di mana dia merasakan ini sebelumnya. Setelah merasakan kehadiran mereka, lelaki tua itu perlahan berbalik. Dia memiliki wajah yang harmonis dan matanya bersinar ketika dia melihat King Sui. Pria tua, Yan Zongyue dan wanita itu membungkuk pada pria tua itu. Senioritas mereka cukup jauh di bawah orang ini, maka mereka menyebutnya sebagai orang tua, atau leluhur. "Mehem, kalian kembali. Siapa pemuda ini?" Orang tua itu melemparkan umpan ikan ke kolam di dekatnya sambil tersenyum. Setelah putaran penjelasan, semuanya beres. Orang tua itu mulai tertawa, "Oh, dokter ajaib dari benua Tarif Phoenix seharusnya kamu, kan?" King Sui secara tidak sengaja melihat tato naga hijau kecil di lengan lelaki tua itu. Jejak ingatan tentang warisan dewa pertempuran muncul. Dia kemudian berseru kaget, "Orang tua, apakah kamu penerus dewa pertempuran? Dewa pertempuran pedang naga?" King Sui akhirnya ingat bahwa, saat itu, warisan dewa pertempuran memiliki beberapa kenangan di dalamnya. Tidak banyak kenangan, tapi masih ada beberapa yang tersisa. Ekspresi lelaki tua itu berubah tetapi langsung pulih. Dia menatap King Sui dengan kaget, "Bagaimana kamu tahu ini?" King Sui tersenyum dan mengeluarkan Golden Battle Halberd. "Kamu adalah penerus dewa pertempuran emas." Orang tua itu merasa lebih terkejut. "Ya, saya akhirnya menemukan yang lain. Keinginan dewa pertempuran emas adalah membuat dewa pertempuran yang dulu bersinar untuk mendapatkan kembali kemuliaan mereka. Saya tidak tahu apakah saya memiliki kemampuan untuk melakukan itu,
dan berpikir bahwa saya akan menemukan Anda secepat ini. King Sui sangat senang. AST tahun 1448 sampai 200 juta kekuatan matahari, tambahan 3 saudara baru. Orang tua itu senang. Mereka yang bisa memegang Golden Battle Halberd adalah mereka yang telah menerima warisan Dewa Pertempuran Emas. Selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang diakui. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Mendengar kata-kata King Sui, lelaki tua itu emosional karena dia tahu bahwa warisannya sendiri suatu hari akan membawa kembali kemuliaan Dewa Pertempuran. Selama zaman kuno, Dewa Pertempuran pernah berada dalam cahaya kemuliaan. Namun, kemudian ditolak tetapi tetap menjadi eksistensi yang tidak bisa diabaikan. Setiap Dewa Pertempuran adalah eksistensi yang tangguh, mereka adalah kekuatan yang dapat menahan kejahatan. King Sui adalah anggota Istana Raja Iblis, dan juga anggota kekuatan jahat. Tentu saja, ini hanya nama yang diberikan oleh yang lain. Selama berada di Istana Raja Iblis, dia dapat mengatakan bahwa Istana Raja Iblis jelas bukan kekuatan jahat, juga bukan sekte suara surgawi. Itu hanya rumor yang telah menyebar terlalu jauh dan akan terlalu sulit untuk diperbaiki. Dalam hal sekte binatang suci dan lembah hantu liar, King Sui tidak berkomentar. Selain itu, kekuatan aliansi keadilan lebih unggul dibandingkan dengan kekuatan jahat dan perbedaannya sangat jelas. Kekuatan jahat akan melakukan hal-hal buruk di tempat terbuka, sedangkan aliansi keadilan akan melakukannya secara rahasia. Mungkin ini perbedaannya. Orang jahat bisa melakukan hal buruk, ini normal. Namun, orang baik tidak bisa begitu terbuka, jadi mereka harus melakukannya secara rahasia. Baiklah, ayo pergi. Kita harus pergi duduk di sana. Hari ini adalah hari yang bahagia, kita harus menikmati obrolan yang baik. Orang tua itu sangat senang mengetahui bahwa King Sui adalah putra Yan Zongyue dan juga murid dari Dewa Pertempuran. Di zaman sekarang ini, seorang pria yang memiliki beberapa wanita adalah hal yang lumrah. Bahkan jika Yan Zongyue ingin mencari wanita lain, yang lebih tua tidak akan keberatan. Namun, Yan Zongyue tidak pernah mencari wanita lain setelah menikahi ratu selama lebih dari 20 tahun. Sekarang ingatannya kembali, memiliki seorang wanita sebelum dia kehilangan ingatannya adalah normal. Terlebih lagi, memiliki putra yang tangguh, ini tentu hal yang baik. Yan Zongyue sekali lagi berbicara tentang apa yang terjadi. Orang tua itu memandang King Sui dan berkata, apa yang bisa kamu lihat dariku? King Sui tertawa dan berkata, sisa umurmu kurang dari 10 tahun. Haha, keahlianmu cocok dengan namamu, kecakapan medismu benar-benar hebat. Dengan saya di sini, kentut tua itu tidak akan berani menyentuh dinasti yang besar. Namun, saya tidak yakin apakah Anda dapat menahan kentut tua itu setelah 10 tahun, kata lelaki tua itu dengan khawatir. Orang tua, apakah kamu lupa bahwa aku seorang dokter? Dengan saya di sini, bagaimana saya bisa membiarkan umur Anda berakhir hanya dengan 10 tahun lagi? King Sui tersenyum saat dia berseru. Mata lelaki tua itu bersinar terang, itu sama untuk Yan Zongyue dan wanita itu, mereka tahu bahwa lelaki tua itu adalah benteng-benteng dinasti Yan besar. Tanpa lelaki tua itu, tidak akan lama sebelum dinasti Yan besar akan jatuh di bawah organisasi naga melonjak. Haha, dewa memberkati Great Yan. Beri saya 200 tahun lagi dan saya akan melatih seorang seniman bela diri yang cukup kuat untuk melindungi dinasti Yan besar, kata lelaki tua itu dengan gembira. Saya datang ke sini hari ini untuk melihat apakah ada yang bisa saya bantu. Untungnya, sepertinya saya tiba tepat waktu. Pak Tua, bagaimana kalau kita mulai sekarang? King Sui juga berharap lelaki tua itu menjadi lebih kuat. Bahkan dengan kekuatan King Sui saat ini, dia masih tidak bisa merasakan kekuatan orang tua itu. Kekuatannya pasti lebih dari 100 juta matahari, tapi berapa banyak, King Sui tidak yakin. Yang dia tahu sekarang adalah dia bukan tandingan lelaki tua itu. Pria tua itu mengangguk, tampak sangat bahagia. Orang tua, seberapa kuat patriark organisasi naga melonjak? King Sui berbicara seperti itu adalah obrolan keluarga biasa saat dia mengeluarkan jarum hidup dan mati. Kekuatan lelaki tua itu seharusnya hampir 200 juta matahari. Kata-kata lelaki tua itu mengejutkan King Sui. Puncak kekuatan Soaring Dragon Kontinen adalah keberadaan yang mengerikan. Orang tua di depannya harus memiliki kekuatan yang sama, jika tidak, mereka tidak akan mampu melawan satu sama lain. Sebelumnya, kata-katanya memiliki kata, mirip, ini adalah bukti bahwa lelaki tua di depannya juga memiliki kekuatan yang sama. Kekuatan 200 juta matahari adalah sesuatu yang menurut King Sui tidak bisa dia tangani saat ini. Bahkan dengan kekuatan lawan yang hilang, itu masih menakutkan. Selain itu, mereka juga memiliki teknik surgawi tentu bunuh,
King Sui melawan kekuatan semacam itu akan menjadi gunung yang curam untuk didaki. Namun, dengan Dragon Slaying Beast dan Paragon Golden Armor, tidak ada yang mustahil. King Sui mempersiapkan dirinya untuk melakukan akupuntur pada lelaki tua itu untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Dengan kata lain, itu akan memulihkan separuh umurnya yang lain. Meskipun dikatakan bahwa seorang seniman bela diri yang mencapai alam tertentu akan memiliki rentang hidup tertentu, karena kerusakan kultivasi mereka pada tubuh mereka, umur mereka tidak pernah mencapai potensi penuhnya dalam kenyataan. Dia tidak hanya menghilangkan racun dari tubuh lelaki tua itu tetapi juga membantunya memulihkan sedikit umurnya. King Sui juga menggunakan jarum emas 9 yang untuk pemeliharaan konstitusi. Manfaatnya sangat besar, sampai-sampai tidak bisa diperkirakan. Itu bahkan memungkinkan kekuatan lelaki tua itu meningkat sedikit. Saat efek akupuntur King Sui terkonsentrasi, kekuatan lelaki tua itu menjadi lebih padat dan kokoh. Ini membuat tubuh dan meridiannya lebih kuat. Sekitar semangkuk kecil bahan hitam dimuntahkan. Wanita itu mengambilnya untuk dibuang. Pria tua itu mengambil beberapa saat sebelum dia mendapatkan kembali napasnya, kecakapan medismu di luar imajinasi. Itu hampir terlalu nyata untuk dipercaya bahkan sekarang. Petik 2. Orang tua, hanya patriark organisasi naga melonjak yang menjadi ancaman nyata. Karena Anda telah melawannya berkali-kali, mungkin Anda bisa memberitahu saya apa peluang kemenangan kita nantinya. King Sui tidak bisa menahan diri, dia ingin tahu kekuatan lelaki tua itu. Awalnya, kekuatanku dan dia hampir sama. Tak satu pun dari kami bisa melakukan apapun satu sama lain. Dia tidak berani secara terbuka menyakiti orang-orang di sekitar saya, jika tidak, saya akan membalas dendam padanya dan dia tidak akan bisa menahannya. Dahulu kala, dia diam-diam mengambil tindakan terhadap saya, tetapi saya tidak membiarkannya menjalaninya. Saya memusnahkan beberapa anggota keluarganya, sekarang, dia tidak akan berani menyentuh siapapun yang berhubungan dengan saya. Jika dia berani, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk memusnahkan semua orang di klan besarnya sampai dia adalah orang terakhir yang tersisa. Sekarang, kita hanya berpikir tentang bagaimana membunuh orang lain, tapi aku tidak berpikir bahwa si tua kentut itu berpikir untuk menggunakan penjarahan pikiran. Setelah lelaki tua itu berbicara sedikit, dia menarik napas sebelum berkata, sekarang kamu telah memperpanjang umurku dan meningkatkan kekuatanku, aku masih tidak bisa menjatuhkannya tetapi aku bisa menahannya. Jika suatu hari lelaki tua harus melawannya, tolong bawa aku bersamamu. Saya bisa membantu Anda menang, King Sui tertawa ketika dia berbicara. Oh, apakah Anda memiliki teknik pasti membunuh? Pria tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan saat ini wanita itu sudah kembali. Aku bisa meningkatkan kekuatanmu sebesar 20% dan mengurangi kekuatan lawan sebesar 30%. King Sui tertawa saat dia berseru. Dengan drawingnya mencapai level Drawing Souls, Heavenly Talisman-nya membuat terobosan besar lainnya. Kemampuannya untuk mendebak orang lain meningkat ke titik di mana itu mengesankan. Bahkan dengan kekuatan orang tua itu, untuk menghilangkan debuff dari Heavenly Talisman masih membutuhkan sedikit waktu. Orang tua itu meragukan kata-kata King Sui saat dia melihat ke arahnya. Dia memiliki perasaan campur aduk tentang apakah akan mempercayai King Sui atau tidak. King Sui tampaknya telah menangkap keraguan lelaki tua itu dan langsung menamparkan jimat surgawi di tubuh lelaki tua itu kemudian menggunakan ki kaisarnya. Secara keseluruhan, dia telah mengurangi kekuatan lelaki tua itu sebesar 30%. Rahang lelaki tua itu jatuh saat dia melihat King Sui. Dia telah melihat banyak hal selama hidupnya, tetapi ini adalah sesuatu yang lain. Meskipun King Sui tidak perlu memamerkan kekuatannya, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengetahuinya cepat atau lambat. Semakin awal dia memberitahu lelaki tua itu, semakin kecil kemungkinan lelaki tua itu harus mempertaruhkan nyawanya. Dengan penguatan King Sui, mereka bisa dengan mudah melenyapkan musuh. Ini bagus. Bahkan jika saya tidak bisa membunuhnya secara instan, saya harus bisa membawanya keluar setelah waktu yang singkat. Saya hampir ingin pergi dan membunuhnya sekarang, kata lelaki tua itu dengan emosional. Jangan khawatir Pak Tua, saat ini kamu harus menstabilkan kekuatanmu terlebih dahulu. Sebelumnya, saya sudah membantu Anda untuk berkonsentrasi pada fondasi bawah Anda. Setelah Anda menstabilkannya, Anda akan mendapatkan sedikit manfaat, kata King Sui sambil tersenyum. Itu juga bagus, jadi apa rencanamu? Orang tua itu bertanya, penuh dengan kegembiraan. Dengan ingatan ayah kembali, dia ingin kembali ke rumah. Kami berencana untuk mengunjungi rumah terlebih dahulu, kata King Sui sambil tersenyum. Seharusnya, anak-anak muda itu harus keluar sekarang. Siner lepaskan batasannya, biarkan mereka masuk ke sini, kata lelaki tua itu kepada wanita itu.
Aku akan segera pergi. Sekitar 15 menit kemudian, wanita itu kembali. Di sampingnya ada dua pria muda dan satu gadis. King Sui tahu sebelumnya bahwa yang termuda berusia sekitar 18 tahun, dan kakak laki-lakinya berusia awal 20-an. Mengingat gen mereka yang baik, kedua pemuda itu sama-sama memiliki tubuh yang tinggi dan lurus serta agak tampan. Yang lebih tua yang terlihat lebih dewasa adalah Yan Qingchang, dan yang lebih tampan adalah Lu Qingyong. Nama gadis muda itu adalah Yan Qingting, dia memiliki mata yang besar dan hidung yang mungil. Hanya anak kedua yang mengambil nama belakang ibunya. Ayah, kamu pulang. Gadis itu memandang Yan Zongyue dan dengan gembira berlari ke arahnya untuk memeluknya. Dia benar-benar mengabaikan King Sui tetapi dia terus memperhatikannya. King Sui memikirkan putrinya sendiri. Gadis itu sedikit lebih muda dari Luan Luan, tetapi bertindak mirip dengan bagaimana Yu Chang jika dia melihatnya. Kedua pria muda itu tampaknya lebih dewasa daripada usia 20 tahun pada umumnya. Selain itu, kekuatan mereka juga kuat. Tentu saja, mereka adalah keturunan dewa pertempuran, garis keturunan dan teknik mereka adalah yang terbaik. Mereka berdua menyapa lelaki tua itu dan Yan Zongyue. Pria tua itu tersenyum sambil mengangguk, memberitahu kalian untuk datang ke sini adalah untuk memberitahumu sesuatu. Kami belum memberitahu Anda, tetapi ayah Anda telah kehilangan 20 tahun ingatannya sebelumnya. Sekarang, dia memiliki semua ingatannya kembali. Petik 2. Setelah itu, dia memberitahu mereka identitas King Sui dan mereka bertiga terkejut. King Sui tertawa ketika dia melihat mereka, kita semua sudah dewasa, kita semua berharap orang tua kita akan menjalani kehidupan yang bahagia. Baiklah, aku mendapatkan kakak laki-laki lagi. Apakah Anda memiliki hadiah pertemuan untuk adik perempuan yang imut? Gadis muda di depan King Sui bertanya dengan gembira. King Sui sekarang tahu bahwa gadis itu adalah tipe yang ceria. Dia mengeluarkan salah satu sachet sutra interspatial yang telah dia siapkan sebelumnya dan menyerahkannya. Lihat apakah kamu suka ini atau tidak. Ini benar-benar untukku. Seru gadis itu, dia hanya bertanya sebagai lelucon sebelumnya. Kenapa tidak? Di masa depan, Anda akan selalu memiliki bagian dari hadiah. King Sui tertawa ketika dia berbicara saat dia memberikan sachet sutra interspatial kepada dua adik laki-lakinya. King Sui merasa bahwa ketiganya adalah anak-anak, itu tentu saja karena fakta bahwa dia lebih dari 20 tahun lebih tua dari mereka. Di dunia 9 benua, 20 tahun tidak berarti banyak. Dalam klan besar, akan ada banyak saudara kandung yang memiliki perbedaan usia yang sangat besar. Meskipun mereka memiliki ayah yang sama, ibu mereka berbeda, sehingga ikatan keluarga lemah. King Sui, bagaimanapun, masih di bawah pengaruh pandangan dari kehidupan sebelumnya. Bahkan setelah 40 tahun tinggal di sini, dia masih dipengaruhi oleh kehidupan sebelumnya. Kakakmu adalah dokter ajaib. Pernahkah kalian mendengar tentang olah masakan kekaisaran benua Phoenix Dance? Itu milik kakakmu, kata wanita itu sambil tertawa. Nyata, kakak, saya ingin makan mie panjang umur dan membantu saya mempertahankan penampilan muda saya, gadis muda itu tersenyum bahagia. Awalnya, Yan Qingchang dan Lu Qingyong tidak tertarik pada kakak laki-laki mereka yang baru ditemukan, tetapi sekarang berbeda. Mata mereka mulai berbinar. Saat wanita itu menjelaskan situasi dengan umur lelaki tua itu, keduanya hanya bisa menjadi pengagum kemampuan King Sui. Orang-orang seperti ini, karisma dibentuk dengan cara ini adalah jenis efek halo. Dengan pengaruh efek halo, bahkan jika orang itu jelek, dia akan dianggap tampan dan menawan. King Sui tertawa, dia tidak berpikir ini adalah hal yang baik. Orang-orang seperti ini, King Sui tidak menghubungi teman lamanya untuk sementara waktu karena mereka saat ini berada di level yang berbeda. Mereka tidak lagi berdiri di lapangan bermain yang sama. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah kecuali orang lain memiliki ikatan darah. Ikatan keluarga lebih dapat diandalkan daripada apapun. AST 1449 Yan Zongyue kembali ke rumah, terpisah 40 tahun, reuni. Setelah itu, King Sui secara alami menyiapkan makan malam yang mewah. Gadis itu memuji makanannya sambil menutupi wajahnya. Dia adalah tipe yang memiliki cara dengan kata-kata untuk mendapatkan sisi baik dari orang-orang. King Sui tahu bahwa gadis muda itu dimanjakan oleh seluruh keluarga. King Sui membuat banyak hidangan dan meninggalkan banyak barang untuk mereka. Karena dia tidak memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dia menggunakan waktu luangnya untuk melakukan akupuntur untuk sedikit memelihara konstitusi orang lain. Dengan cara ini, mereka dapat menegakkan fondasi mereka yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi kekuatan mereka. King Sui bahkan membantu wanita itu. Meskipun di permukaan kekuatannya tampak mirip dengan King Sui,
dia mungkin akan menerima warisan dari lelaki tua itu, seperti Yan Zongyue. Klan Dewa Pertempuran lebih dari biasa. Jenis warisan Dewa Pertempuran ini, menurut legenda, mirip dengan yang diterima King Sui. Pada akhirnya, hanya ada satu orang yang akan menerima warisan ini. Seperti yang diharapkan, wanita ini adalah orang yang akan menerimanya karena garis keturunannya. Biasanya, pewarisan terjadi ketika umur seseorang akan segera berakhir atau ketika orang tersebut menerima cedera kritis, beli juga bisa terjadi di luar keadaan normal. Namun, begitu orang tersebut mewariskan warisan mereka, mungkin ada kehilangan kekuatan yang diwariskan. Jika lelaki tua itu menyerahkan warisan Dewa Pertempuran kepada wanita itu sekarang, kekuatan teknik Dewa Pertempuran akan dibagi dua dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipulihkan. Dunia bela diri seorang seniman bela diri terlalu penting. Jika ranah itu hilang, maka tidak akan ada kekuatan. Jika mereka bertemu seniman bela diri lain yang berada di alam berpangkat tinggi yang sama, lawan dapat dengan mudah menjatuhkan mereka. Teknik pertempuran membutuhkan level yang lebih tinggi agar kekuatannya meningkat. Yan Zongyue telah mendapat bantuan dari King Sui untuk membangun kembali yayasannya. Sekarang, kekuatan Yan Zongyue mirip dengan wanita itu. Dia juga telah mempelajari kemampuan dan teknik bertarung pedang-pedang naga yang sama dengan yang diketahui wanita itu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia tidak menerima warisan orang tua itu. Beberapa hal sangat sulit untuk dibudidayakan ke tingkat tinggi tanpa warisan. Sekarang setelah umur lelaki tua itu meningkat sedikit, dia secara alami tidak diharuskan untuk mewariskan warisannya lebih awal. Bagaimanapun, mereka masih muda dan mereka membutuhkan dukungan dari orang tua. Jika itu adalah situasi sebelumnya, lelaki tua itu harus menyerahkan warisannya dalam beberapa tahun karena dia hanya memiliki sisa umur kurang dari 10 tahun. Dengan meningkatnya umur lelaki tua itu, semua orang sangat gembira. Orang tua itu adalah pilar keluarga dan juga pilar dinasti yang besar. Kehadiran seorang seniman bela diri yang tangguh bertindak sebagai bentuk intimidasi. Dengan orang tua di sekitar, King Sui merasa lebih santai. Tanpa lelaki tua itu, dia akan merasakan bahaya yang kuat. Meskipun dia masih tidak mampu menurunkan kewaspadaannya sekarang, dia lebih santai daripada sebelumnya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu akan mengawasi pergerakan patriark organisasi naga melonjak. Hari ini, King Sui memutuskan untuk bermalam dan akan pulang besok. Pria tua itu menyuruh wanita itu mengambil beberapa barang untuk King Sui, dan dia tidak ragu-ragu. Dia melihat bahwa kebanyakan dari mereka adalah ramuan obat yang telah berumur, beberapa di antaranya berusia setidaknya 10.000 tahun. Begitu lelaki tua itu tahu bahwa King Sui adalah seorang alkemis dan dokter, dia secara alami tahu bahwa hal yang paling berharga baginya adalah ramuan obat. Namun, dia tidak membutuhkan sembarang ramuan obat, mereka yang tidak berusia setidaknya 10.000 tahun tidak akan menarik perhatian King Sui. Pada malam hari, King Sui tidak mengganggu Yan Zongyue dari pertemuan keluarganya. Sebaliknya, dia pergi ke alam Valet Jade Immortal. Saat dia menyortir sejumlah besar ramuan obat yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua itu, King Sui dapat mengidentifikasi bahwa banyak dari mereka adalah ramuan untuk memperbaiki pil yang, pelet emas 9 revolusi, dan pelet keberuntungan. Selain itu, usia mereka sangat cocok untuk penyempurnaan. Satu-satunya hal adalah, King Sui belum mengumpulkan semua ramuan yang dibutuhkan untuk membuat pelet. Masih membutuhkan waktu sebelum dia bisa mengumpulkan semua ramuan yang dibutuhkan. Dalam hal temper harta, beberapa harta yang dimiliki oleh King Sui telah kehilangan efeknya. Namun, dia tidak terburu-buru karena prosesnya tidak bisa terburu-buru. Lambat dan mantap memenangkan perlombaan dan akhirnya, dia akan berhasil. Pada saat itu, kekuatan binatang buasnya juga akan berlipat ganda. Tanpa banyak yang harus dilakukan, King Sui mengembangkan teknik mendengar kebenaran surgawi. Mengolah teknik ini tidak terlalu sulit tetapi menyempurnakannya bukanlah tugas yang mudah. Begitu King Sui memulai kultivasinya, dia tidak akan merasa lelah. Ketika dia lapar, dia akan makan. Ketika dia mengantuk, dia akan tidur. Tanpa sadar, 2 bulan dalam alam Valet Jade Immortal telah berlalu. Mata King Sui berbinar saat dia menghela nafas. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa keterampilan mendengarkan memiliki kegunaan yang baik. Seniman bela diri terkuat bisa menggunakan pendengaran mereka untuk menentukan posisi. Sekarang, King Sui dapat mengatakan bahwa keterampilan itu lebih lemah dibandingkan dengan teknik mendengar kebenaran surgawi. Meskipun dia baru saja mulai memahaminya, dia bisa mendengar suara dari mana saja dalam jarak 100 li. Menggabungkan kemampuan ini dengan indera spiritual, mendengar apapun benar-benar mudah. Namun, ini tidak menggerahkan King Sui. Yang membuat King Sui bersemangat adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan kemampuan ini di medan perang.
Dia pasti bisa mendengar dan menentukan area mana yang akan diserang musuh, seberapa cepat mereka, dan seberapa besar serangannya. Dengan menggunakan pengetahuan ini, dia bisa mempersiapkan tanggapan terlebih dahulu. Sebenarnya, dia seharusnya memikirkan ini sejak awal. Karena indera manusia termasuk mendengarkan, itu sangat penting. Itu bisa lebih akurat daripada penglihatan, karena gambar di depan mata mungkin tidak selalu nyata, tetapi suara yang mereka dengarkan benar-benar nyata. Bahkan di alam dewa palsu dari seniman bela diri, tidak ada serangan yang tidak mengeluarkan suara. Telinga orang normal mungkin tidak dapat mendengarnya, tetapi mereka yang mengembangkan teknik mendengar kebenaran surgawi pasti dapat mendengarnya. Kemampuan kuil suci kuno tidak akan mengerikan. Namun, dia awalnya tidak pernah memikirkan betapa bergunanya itu di masa lalu. Dia mulai memikirkan kemampuan lain, teknik budidaya duo. Saat dia mulai beristirahat, dia mengeluarkannya dan melihatnya. Saat dia mengingat saat ketika Raja Iblis ketakutan ketika dia pertama kali melihat kemampuan tanpa nama ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia pikir dia harus segera kembali dan kemudian menemukan cara baginya untuk membuat cabang di dinasti yang besar. Dengan cara ini, mereka akan dapat melakukan pertarungan ke Justice Alliance yang tinggal di dalam Soaring Dragon Continent. Organisasi naga melonjak tampaknya menjadi kekuatan terkuat di permukaan, tetapi dia tidak tahu apakah ada musuh yang tangguh di musuh pribadi wanita itu. Segera, mereka akan melenyapkan Patriarch of the Soaring Dragon Organization, kemudian mereka dapat dengan cepat membongkar kekuatan di dalam Soaring Dragon Organization. King Sui mengingat kembali pikirannya dan fokus pada metode kultivasi dari kemampuan tanpa nama itu. Ini adalah peningkatan pada kemampuan tanpa nama sebelumnya yang dia dapatkan di masa lalu, hampir seperti paruh berikutnya dari buku ini. Kemampuan yang dijelaskan oleh buku ini dapat memungkinkan pasangan budidaya duo untuk tidak hanya meningkatkan banyak kekuatan tetapi juga membuat kekuatan mereka lebih ringkas. Itu juga bisa membuka banyak titik akupuntur yang tidak diketahui dan ajaib dan meningkatkan kekuatan esensi mereka. Esensi adalah dasar dari seseorang, mereka yang penuh dengan energi esensi kuat dalam segala hal. Bahkan orang-orang biasa dari kehidupan King Sui sebelumnya tahu tentang pentingnya menjadi penuh energi esensi. Seorang seniman bela diri memiliki persyaratan tinggi untuk energi esensi, itu membuat mereka beberapa kali lebih kuat dari orang biasa. King Sui tidak membaca dengan sangat cepat, tetapi buku kemampuan tanpa nama ini sangat tipis dan tidak banyak kuda-kuda. Selain fondasi yang dia kembangkan dari kemampuan tanpa nama sebelumnya, mempelajari yang ini akan cepat. Satu-satunya hal yang tersisa adalah mempraktikkannya. Hari kedua, King Sui, Yan Zongyue, lelaki tua, wanita itu, dan 3 saudara kandung memulai perjalanan mereka kembali ke benua Tari Phoenix. Faktanya, jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh tetapi gurun di antara benua membuatnya jauh. Jika tidak ada jarak antar benua, perjalanan hanya akan memakan waktu 1 hari. Namun, mereka membutuhkan sedikit lebih banyak waktu karena jarak ekstra. King Sui memiliki bendera Dewa 5 Elemen, jadi dia menggunakan bendera Dewa 5 Elemen secara langsung dan muncul di Kabupaten Yehuang di benua Tari Phoenix. Mengenai kemampuan King Sui, Yan Zongyue terkejut. 2 hari terakhir ini dia terlalu sering terkejut, jadi, dia tidak mempertanyakannya. Sesampainya di sini, King Sui memutuskan untuk mengunjungi Souhun. Aula Masakan Kekaisaran. Tempat ini tidak berubah dari sebelumnya, pria yang menjaga pintu segera mengenali King Sui. Dia berkata dengan sopan, "Dokter ajaib ada di sini, silakan masuk." "Apakah dokter ajaib Sou ada di sini?" "Ya." King Sui dan Yan Zongyue langsung naik ke lantai atas. Begitu Souhun melihat King Sui, dia memberinya pelukan emosional. Saat ini, ada 2 dokter lagi di sini, 1 lelaki tua dan 1 lelaki parubaya. Yao Kubing juga ada di sini, dia menyapa King Sui dengan sopan. King Sui memperkenalkan Yan Zongyue ke Souhun. King Sui dan Souhun seperti saudara, jadi, Souhun dengan sopan memanggil Yan Zongyue, paman. Kekuatan Yan Zongyue sangat kuat. Dengan kekuatan, yang kuat diakui dengan status, mereka yang maju lebih cepat akan menjadi yang pertama. Memiliki wajah yang tampak muda bukan berarti orang tersebut masih muda. Hubungan King Sui dan Souhun seperti ini. Jika bukan karena hubungan ini, dia tidak akan memperkenalkan Yan Zongyue. Souhun secara alami memahami ini. Putra Li Ji dan Souhun saat ini tidak berada di Imperial Cuisine Hall, mereka sedang bepergian. Mereka tidak tinggal lama di sini, sebaliknya, mereka menuju ke ibu kota benua. Langkah 9 benua. Dengan 9 benua langkah, perjalanan masih sangat cepat. Terlebih lagi, level 9 benua King Sui telah meningkat. Sekarang,
dia bisa melakukan perjalanan dari negara Yehaung ke ibu kota benua jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setelah menggunakan langkah 9 benua, mereka mengendarai burung api. Pada sore hari kedua, mereka tiba di ibu kota benua. King Sui tahu bahwa Yan Zongyue sangat emosional, semakin dekat mereka dengan ibu kota benua, semakin emosional dia. King Sui secara alami mengerti mengapa. Selama perjalanan mereka berdua memiliki banyak diskusi dan kebanyakan tentang King Clan. Yan Zongyue sekarang tahu bahwa King Sui memiliki anak sendiri, bahwa King King juga menikah dan semua orang berada di ibu kota benua. Aula masakan kekaisaran ibu kota benua. Memasuki gerbang, ini adalah markas utama King Clan. Semua orang di klan King yang tinggal di benua tengah telah dipindahkan ke sini, bahkan King Luo juga ada di sini. Selama semua orang bersama, di mana saja bisa dianggap rumah. Anak-anak di halaman sedang bermain, yang mengawasi anak-anak adalah King King dan Huoyun Liuli. Mereka berdua dengan senang hati mengobrol tentang sesuatu. Begitu Yan Zongyue melihat King King, tubuhnya bergetar sesaat. Meskipun King King telah dewasa, dia masih terlihat sama ketika dia masih muda. King King sepertinya merasakan sesuatu dan melirik. Begitu dia melihat King Sui, dia tersenyum bahagia dan berjalan ke arahnya. Begitu dia melihat Yan Zongyue, dia membeku dengan mulut terbuka lebar. Segera, matanya menjadi merah dan air mata menggenang di matanya, ke titik di mana mereka mulai mengalir di pipinya tak terkendali. Mata Yan Zongyue berkaca-kaca. Dia perlahan berjalan. Ayah, apakah itu kamu? Begitu King King melihat Yan Zongyue, dia segera berlari untuk memeluknya. Wajah Yan Zongyue tidak mengalami perubahan besar, pengakuan King King terhadapnya tidak akan pernah terlupakan. Hanya dengan satu pandangan, dia bisa tahu bahwa itu memang ayahnya. King King, ayah tidak pantas untukmu. Aku gagal menjagamu. Yan Zongyue memeluk putrinya sambil menangis. Air matanya tak bisa ia tahan lagi. Mereka berpisah selama 30 tahun. Dalam kehidupan sebelumnya, 30 tahun dianggap hampir seumur hidup. Untungnya, mereka berada di dunia 9 benua. Selain itu, Yan Zongyue tidak pergi dengan sukarela sebelumnya dan masih memegang segalanya. Karena itu, ketika dia pertama kali mendapatkan kembali semua ingatannya, dia ingin tahu lebih banyak tentang King King dan King Yi. Ayah, putrimu berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. King King menangis ringan. Huoyun Liuli berjalan menuju sisi King Sui. Dalam hal masalah ayahnya, tidak banyak yang mengetahuinya sebelumnya. Mereka sadar bahwa ayah King Sui tidak ada, tetapi mereka tidak pernah mengira dia akan tiba-tiba muncul. Setelah beberapa saat, King King perlahan melepaskan Yan Zongyue. Dia melingkarkan lengannya di bahunya dengan mata merah karena menangis, tetapi dia sangat bahagia. Ketika dia masih kecil, dia hanya memiliki ayahnya. Ayahnya yang membesarkannya selama 10 tahun. Begitu Yan Zongyue menghilang, dunia King King runtuh. Itu juga saat King Sui melihat King King, dan mengapa dia menjadi sangat tertekan. Pada saat ini, semua orang dari klan King telah tiba. Yang ada di rumah semua keluar. King Sui melihat ibu dan kakeknya dan pergi untuk menyambut mereka. Pada saat yang sama, Yan Zongyue melihat King Yi. Bertahun-tahun berpisah dan akhirnya bersatu kembali. Itu adalah perasaan yang mengejutkan, menyedihkan, dan tidak dapat dipercaya. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan, tetapi dipenuhi dengan kegembiraan. AST 1450 klan King bersatu, bersiap untuk memasuki benua naga yang melonjak. King Sui mendukung King Yi, dia bisa merasakan tubuh ibunya gemetar. Ketika King Yi telah meninggalkan benua kelima, dia pernah mengatakan kepadanya bahwa ayahnya belum mati. Ini juga alasan mengapa dia menemukan kuburan di negara Yanjiang. Sejak saat itu, hampir 10 tahun telah berlalu. Kali ini benar-benar tidak terduga. King Yi juga tidak membayangkan bahwa dia akan bisa bertemu dengan orang yang paling dia kenal dalam waktu sesingkat itu. King King melepaskan pelukannya pada Yan Zongyue, ayah, pergilah. Ibu pasti sangat merindukanmu. Yan Zongyue mengangguk. Matanya merah saat dia berjalan perlahan. Langkah kakinya berat dan penuh dengan kekuatan, tetapi hanya kegelisahan dan rasa bersalah yang terlihat di wajahnya. Pada saat dia berjalan, wajah King Yi sudah berlinang air mata. Kamu masih hidup, kamu masih hidup. Sebenarnya, King Yi tidak berani memastikan apakah Yan Zongyue masih hidup. Dia selalu berharap seperti itu, dan sekarang, setelah melihat dia di depannya, seolah-olah ikatan di hatinya akhirnya mengendur. Aku masih hidup. Kami benar-benar memiliki putra dan putri yang baik. Jika tidak, kita tidak akan bisa bertemu satu sama lain lagi. Bertahun-tahun terasa berat bagimu, aku membuatmu menderita. Mata Yan Zongyue berkaca-kaca saat dia memegang tangan King Yi.
King Yi juga memegang tangan Yan Zongyue. Kedua tangan mereka dipegang erat saat air mata terus mengalir di wajah King Yi. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kesedihan atau kebahagiaan. Dia telah merindukan hari ini selama lebih dari 40 tahun. Sekarang, keinginannya akhirnya terpenuhi. Yan Zongyue dan King Yi berpisah. Dia menoleh ke King Luo dan saudara King Yi saat dia membungkuk dalam-dalam. Dia sama sekali tidak merawat King Yi dengan baik, dan bahkan menyebabkan klan King sangat menderita. King Luo tertawa, dia sangat bahagia sekarang. Dia tahu King Yi tidak pernah melupakan Yan Zongyue dan inilah alasan mengapa dia tidak memilih untuk menikah lagi. Sekarang Yan Zongyue telah kembali, dapat dikatakan bahwa ini adalah akhir yang sempurna. Bagaimanapun, hal-hal dari masa lalu sudah terjadi, jadi dia puas membiarkan masa lalu berlalu. Secara alami, kebencian yang dia miliki juga berangsur-angsur menghilang. Selanjutnya, King Sui mulai memperkenalkan istri dan anak-anaknya kepada Yan Zongyue. Anak-anak sangat penasaran dengan kakek yang baru muncul ini dan mulai mengganggunya dengan pertanyaan. Yan Zongyue dengan senang hati memeluk cucu-cucunya, merasa terberkati di hatinya. Pada awalnya, King Sui memberitahu semua orang bahwa ayahnya kehilangan ingatannya. Inilah alasan mengapa tidak ada yang menyalahkan Yan Zongyue sama sekali. Faktanya, di masa lalu, Yan Zongyue selalu menjadi orang baik. Hanya anggota klannya yang jahat. Mereka memandang rendah klan King dan memandang rendah. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada King, Yan Zongyue awalnya ingin kembali ke klannya untuk meminta penjelasan dari keluarganya. Namun, orang-orang itu sudah mati, dan bahkan leluhur tua itu sudah tidak ada lagi. Dia dengan demikian memutuskan bahwa klannya sudah mati baginya. Sebagai seorang ayah, mengetahui putrinya sendiri dianiaya oleh keluarganya sendiri adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tidak mungkin dia bisa memaafkan ini dengan mudah. Setelah itu, King Sui dan yang lainnya pergi lebih dulu. Mereka tahu Yan Zongyue pasti akan memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada King Yi. Putra kami benar-benar telah dewasa. Yan Zongyue memegang tangan King Yi saat mereka duduk di paviliun. Ya, dia benar-benar anak yang bijaksana sejak dia masih muda. Untuk membawa saya ke klan Yan untuk mencari Anda, dia bekerja keras selama beberapa tahun. Namun, ketika kami tiba di sana, mereka benar-benar mengatakan Anda, King Yi tiba-tiba merasa sangat dingin. Ada banyak sampah di klan saya. Yang paling menyakiti hatiku adalah ayahku dan yang lainnya sebenarnya tidak merawat King dengan baik. Jujur saya sangat kecewa. Karena mereka mengira aku sudah mati, aku hanya akan memperlakukannya seperti mereka sudah mati bagiku. Zongyue, jangan salahkan ayahmu. Dia mencoba yang terbaik tetapi tidak ada solusi. Jika dia tahu bahwa kamu masih hidup, dia pasti akan sangat senang. King Yi menghela nafas, mengetahui bahwa suaminya sangat merindukan klannya. Tetapi, jangan khawatir tentang King. Dia sudah lama memaafkan kakeknya. Juga, individu jahat lainnya sudah tidak ada lagi. Bagaimana dengan King Sui? Yan Zongyue terdengar agak khawatir. Dia tahu bahwa rasa terima kasih dan dendamnya yang terpisah ini sangat jelas. Dia bisa sangat kejam jika situasi mengharuskannya. Jangan khawatir tentang putra kita. Saya akan berbicara dengannya. Ketika ada kesempatan, saya akan menuju ke klan Yan. Bagaimanapun, itu adalah rumahmu, dan tubuhnya juga memiliki darah klan Yan. Terima kasih sayang. Apakah masih perlu ada rasa terima kasih di antara kita? Mungkinkah kamu tidak mencintaiku lagi? King Yi cemberut pada Yan Zongyue. Hal pertama yang muncul di pikiranku setelah aku mendapatkan kembali ingatanku adalah wajahmu dan King. Saat itu, hal yang paling tidak bisa aku lepaskan tidak lain adalah kalian berdua. Jika saya benar-benar mati saat itu, saya pasti akan mati dengan penyesalan. Petik 2. Senyum manis muncul di wajah King Yi. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu, tapi berjanjilah padaku kamu tidak akan marah, oke? Yan Zongyue merasa sangat gugup ketika memikirkan apa yang akan dia katakan. King Yi menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya saat dia menjawab, oke silakan, saya tidak akan marah. Saya kehilangan ingatan saya selama lebih dari 10 tahun dan saya menikahi wanita lain. Yan Zongyue berbicara dengan lembut sambil menatap King Yi. King Yi juga telah memikirkan kemungkinan ini sebelumnya. Faktanya, dia bahkan membayangkan dia memiliki banyak wanita bersamanya sekarang karena King Sui, putra pria ini, memiliki begitu banyak wanita. King Yi adalah wanita yang pengertian. Dia benar-benar tertawa ketika mendengar kata-kata Yan Zongyue. Hanya satu. Hanya satu. Sangat. Jika saya tidak kehilangan ingatan saya tidak akan pernah menikah lagi. Yan Zongyue dengan sungguh-sungguh mengungkapkan.
Aku memaafkanmu. Mari cari kesempatan bagi kita semua untuk bertemu. King Yi tahu bahwa karena hal-hal telah mencapai langkah ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menerimanya dengan senang hati. King Sui dan anggota klan lainnya mengobrol di aula besar. Ketika yang lain mengetahui bahwa Yan Zongyue adalah kepala naga dari organisasi terbesar di benua naga yang melonjak, mereka semua sangat terkejut. Dia merangkum kejadian baru-baru ini dan menceritakan semuanya kepada keluarganya. Kembalinya Yan Zongyue membuat semua orang sangat senang. Dahulu kala, klan Qing memiliki kebencian terhadap klan Yan. Tapi sekarang mereka tahu Yan Zongyue juga seorang korban, selain berlalunya bertahun-tahun dan fakta bahwa King Yi masih mencintainya, akhir seperti itu adalah yang terbaik. King Sui pergi menemui kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua ini telah mengintegrasikan diri mereka ke dalam klan Qing setelah tinggal bersama mereka untuk jangka waktu yang lama. Dengan dua lelaki tua ini di sini, tempat ini mirip dengan kota yang dilindungi oleh tembok baja dan parit air mendidih. Dengan dia menjadi bagian dari Imperial Cuisine Hall, ditambah fakta bahwa King Sui tidak pernah menyembunyikan desain apapun di benua Dancing Phoenix, organisasi Dancing Phoenix masih mempertahankan hubungan yang sangat baik dengannya meskipun mengetahui bahwa dia adalah seseorang dari Raja Iblis. Istana. Organisasi Dancing Phoenix tidak pernah berurusan dengan Istana Raja Iblis sebelumnya. Di atas kertas, mereka adalah musuh karena organisasi Dancing Phoenix mewakili keadilan sementara Istana Raja Iblis memiliki reputasi jahat. Pada kenyataannya, tidak ada transaksi apapun di antara empat kekuatan jahat besar dan mereka. Bagaimanapun, satu-satunya kekuatan yang sebenarnya ingin ditangani oleh Istana Raja Iblis tidak lain adalah organisasi Naga Melonjak. Organisasi Dancing Phoenix secara alami mengetahui kekuatan King Sui. Pakar kuat yang tidak memiliki desain di benua Dancing Phoenix ini menginginkan aliansi hanya dengan syarat bahwa klan King akan dilindungi dan tetap tidak terluka. Mereka akan dengan senang hati menerima ini. Sehubungan dengan organisasi Dancing Phoenix, King Sui tidak keberatan memberi mereka manfaat. Sekarang, beberapa klan dan kekuatan aristokrat utama di benua Dancing Phoenix semuanya memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan King. Dengan Imperial Cuisine Hall, status klan King bisa dikatakan solid. Setelah Yan Zongyue dan King Yi kembali ke aula, mereka segera bergabung dalam percakapan dengan yang lain dan setelah beberapa saat, sudah setengah hari berlalu. Gaya hidup yang tenang ini sangat santai. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Selama 3 hari ini, King Sui tidak punya banyak waktu untuk melakukan apapun. Dia membagi waktunya untuk berkultivasi, alkimia, menemani anggota klannya, bermain dengan anak-anaknya, berkencan dengan wanita, Saat ini, Imperial Cuisine Hall memiliki seorang dokter baru, seorang wanita parubaya. Adapun usia pastinya, King Sui tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, dia sangat berpengalaman dalam seni medis. Dia adalah seseorang dari klan hebat di benua Tari Phoenix. Yuan Su adalah dokter utama di sini tetapi biasanya, dia tidak akan bertindak. Dia biasanya akan terlalu sibuk dan hal-hal lain diserahkan kepada lelaki tua dan dokter baru ini sebagai gantinya. Ye Huanggu dan putrinya King Jun juga sangat senang di sini. Anak kecil itu masih sangat muda tetapi baru saja belajar beberapa kata. Saat ini, senyum sering muncul dan anak kecil itu sangat senang berinteraksi dengan anak-anak lain. Pada malam hari, King Sui secara alami berada di kamar wanitanya. Juga, dia menggunakan seni tanpa nama itu dan menyadari bahwa efek memperkuatnya benar-benar luar biasa. Baik dia dan para wanitanya merasa sangat bersemangat setelah melakukan tindakan tersebut. Ini adalah jenis energi potensial yang memungkinkan kecepatan kultivasi seseorang meningkat, ranah kultivasi naik level, dan tingkat pemahaman meningkat, antara lain. Sekarang setelahnya diperkuat, efeknya secara alami juga lebih besar. Ye Huanggu masih belum, dan matanya menunjukkan sedikit rasa bersalah ketika dia melihat King Sui. Dia hanya bisa menghiburnya. Hal-hal seperti itu tidak bisa terburu-buru, dan dia juga tidak tahu mengapa Ye Huanggu begitu terburu-buru. Mungkinkah dia takut peluangnya untuk akan berkurang di masa depan? Masih belum ada berita tentang Ye Jiange, tapi King Sui tidak terlalu mengkhawatirkannya. Hanya saja dia tidak tahu di mana dia berada. Selain benua Haohan, jika ada yang menyebutkan dia di lokasi lain, King Sui akan dapat menemukannya. Kekuatan klan King meningkat dengan sangat cepat. Ini terutama terjadi pada generasi terakhir dan wanita King Sui. Luan-Luan memasuki pengasingan tertutup dan telah berkultivasi di sana untuk waktu yang sangat lama. Awalnya, lelaki tua itu hanya bertanggung jawab untuk mengajar Luan-Luan saja. Sekarang, dia juga bertanggung jawab untuk mengajar King Zun dan King Ming. Gadis-gadis lain biasanya mengikuti Ye Huanggu. Ye Huanggu adalah yang paling tidak ketat ketika dia mengajar mereka,
membimbing mereka pada apapun yang paling mereka sukai. Contohnya adalah King Yin. Dia menyukai melodi, seni, teknik gerakan, dan tinju Tai Chi. Sekarang, King Sui juga memutuskan untuk menambahkan jari Phoenix ke repertoar yang akan diajarkan. Seluruh klan sedang mempelajari jari Phoenix. Untuk melakukan itu, mereka harus terlebih dahulu mempelajari lokasi titik akupuntur, meridian, organ dalam, pengetahuan tentang 5 elemen. Untungnya, mereka semua sudah memiliki dasar dan tidak terlalu sulit bagi mereka untuk mengambil beberapa elemen yang lebih baik. Poin. 9 langkah istana harus dipelajari. Akan baik untuk melatih mereka sejak usia muda, membuat mereka secara paksa menghafal posisi. Anak-anak ini semuanya sangat cerdas dan akan menunjukkan beberapa peningkatan jika mereka berusaha. Tanpa disadari, tingkat kultivasi mereka mulai meningkat. Karena mereka lahir di benua yang berorientasi pada kekuatan, selain fakta bahwa mereka dikelilingi oleh begitu banyak ahli, wajar saja jika mereka tertarik pada kultivasi. Namun, King Yin adalah yang paling santai, dan dia sepertinya tidak ingin belajar apapun. Meski begitu, kultivasinya tidak lebih lemah dari King Zun dan King Ming. Ini membuat King Sui tertawa. Putrinya ini benar-benar cerdas dan memiliki potensi yang tak terukur. Anehnya, sikap santai seperti itulah yang membuatnya dengan mudah unggul dalam hal-hal yang orang lain perjuangkan dengan susah payah. Setelah beberapa hari, King Sui memutuskan untuk kembali ke Istana Raja Iblis sebelum kembali ke dinasti Yan besar. Setelah 2 hari, King Sui dan Yan Zongyue langsung berangkat. AST 1451 Pernikahan Agung San Yu dan Hua Rumei. King Sui berangkat untuk kembali ke Istana Raja Iblis. Dia ingin melenyapkan organisasi naga melonjak sesegera mungkin. Dengan lelaki tua itu, dia tidak akan pernah beristirahat dengan tenang. Meskipun mereka memiliki orang-orang tua dari dinasti Yan besar, masih ada ketakutan akan kecerobohan, itulah sebabnya dia ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Kali ini, dia sudah cukup akrab dengan Istana Raja Iblis. Kekuatannya telah meningkat pesat sejak terakhir kali dia di sini. Dia paling diuntungkan dari ekspedisi reruntuhan kuno. Tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, keterampilan menjinakkan binatang buasnya juga meningkat pesat. Yang paling penting, dia telah mendapatkan warisan Dewa Pertempuran Emas. Dengan 9 langkah benua yang tidak dapat digunakan, King Sui duduk di punggung burung api dan mengembangkan teknik mendengar kebenaran surgawi. Dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Dia membuat kemajuan yang cukup besar selama beberapa hari dia mengolahnya di rumah. Itu bisa dianggap sebagai pencapaian kecil tetapi membuat terobosan lain akan sulit. Sekarang, dia bisa dengan mudah mendengar apapun dalam radius 1000 mil. Itu adalah pencapaian kecil, tetapi tidak cukup sempurna. Kisaran radius 1000 mil sudah sangat bagus, tetapi masih jauh dari apa yang diinginkan King Sui. Ketika benar-benar dikuasai, teknik mendengar kebenaran surgawi dapat memungkinkan seseorang untuk mendengar setiap suara di 9 benua. Mungkin terdengar berlebihan, tetapi masih belum diketahui berapa banyak tahapan yang tersisa. Mengolah tahap selanjutnya juga bukan tugas yang mudah. Teknik mendengar kebenaran surgawi memberi King Sui keunggulan selama pertempuran. Seperti kata pepatah, jaga mata Anda tetap fokus dan telinga Anda waspada, pendengaran sama, jika tidak, lebih penting daripada penglihatan. King Sui sekarang dapat meningkatkan kekuatan pertempurannya jika dia menutup matanya dan menggunakan Divine Sense dengan pendengarannya. Tentu saja, menggabungkan keduanya dengan indera penglihatannya akan meningkatkan kekuatannya lebih banyak lagi. Saat dia tiba di Istana Raja Iblis sekali lagi, entah bagaimana semuanya terasa berbeda. Rasanya seperti banyak orang di istana menjadi lebih ramah. Paviliun medis adalah pengecualian, bagi King Sui, itu adalah tempat paling nyaman. Sebagian besar orang di sini adalah orang tua dan tidak akan iri dengan kemampuan King Sui. Sebaliknya, mereka selalu berusaha membantunya, terutama monster tua itu. Adapun paviliun pertempuran dan paviliun dinas rahasia, mereka adalah yang terkuat dari 12 cabang bumi. Bahkan elit di antara ribuan prajurit dan bos iblis Zhan Yu cukup akrab dengan King Sui. Bahkan wakil tuan istana Hua Rumei telah menjadi saudara perempuan King Sui. Selain itu, rumor beredar bahwa ada sesuatu yang terjadi antara dia dan Raja Iblis, meskipun tidak ada yang tahu apakah itu benar. Banyak orang mulai menyapa King Sui. Dia menyapa kembali dan berbelok ke paviliun medis. Semua orang tahu bahwa Hua Rumei dan Zhan Yu akan segera menikah. Ini adalah peristiwa yang menggembirakan di Istana Raja Iblis. Ditambah lagi, mereka bersikeras untuk menunggu kembalinya King Sui untuk menyaksikan pernikahan mereka. Ini hanya menunjukkan betapa pentingnya posisi King Sui di istana. Ketika dia tiba di rumah Hua Rumei, dia memperhatikan bahwa Tante Lin Yan juga ada di sana.
Begitu dia melihatnya, Hua Rumei menerjang King Sui dan memeluknya dengan gembira, kamu akhirnya kembali. Oh nak, kamu sangat bersemangat untuk menikah. King Sui terkekeh dan menjawab. Kau minta dipukul bukan? Menggodaku seperti ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar keluargamu? Hua Rumei tertawa dan berkata. King Sui mengerti apa yang dia maksud dan mengangguk, mereka baik-baik saja. Kalau begitu, kamu akhirnya bisa santai. Bagaimanapun, hal ini telah mengganggumu selama beberapa dekade. Iya, aku merasa jauh lebih santai sekarang, tetapi masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Setelah pernikahan saudara perempuan, kita akan berangkat ke dinasti Yan dan membuat pangkalan di sana untuk menghapus semua kekuatan lawan lainnya, jika tidak aku masih akan melakukannya. Menjadi gelisah. Tante Lingyan berdiri diam di sana. Saat itulah King Sui menyadari bahwa mereka tidak saling menyapa. Dia tersenyum dan berkata, bisakah Anda bertukar kata dengan saya, untuk memuaskan kesombongan saya? Tante Lingyan bingung, apa? King Sui menyentuh hidungnya, apakah kamu senang kakak dan kakak San akan menikah? Tentu saja aku senang. Kalau begitu, maukah kamu memberitahuku mengapa kamu bahagia? King Sui merasa berani untuk menanyakan pertanyaan ini. Bukankah bahagia untuk dua orang yang sedang jatuh cinta itu bermanfaat? Tante Lingyan menatap King Sui. Kamu percaya cinta? King Sui tertawa ketika dia menanyakan ini, dia merasa seolah-olah dia telah mengatakan ini sebelumnya. Dia terdengar seperti penipu, dan ditambah lagi ada di gereja. Apa itu cinta? Wanita itu ragu-ragu dan berkata sambil menatap King Sui. King Sui terkejut. Dia tidak pernah berharap dia menanyakan pertanyaan ini. Dia tersenyum dan berkata, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda tentang hal itu. Bagaimana kalau saya memberitahu Anda beberapa baris ini, hari-hari kami anggur dan mawar, membuat sulit untuk mengucapkan selamat tinggal. Sampai batas antara dunia, sampai akhir zaman, sampai kematian memisahkan kita. Saat pemuda menyelinap melewati kita setiap fajar, aku bertanya-tanya apakah bulan juga tampak dingin bagimu. Di seberang gunung, begitu dekat namun begitu jauh darimu. Oh, betapa aku berharap Bluebird akan menjaga kita. King Sui tanpa malu-malu mengutip puisi lama ini. Aku tidak pernah merasa seperti itu sebelumnya, kata wanita itu terus terang. Puff. Hua Rumei tertawa terbahak-bahak. King Sui dengan canggung menyentuh hidungnya dan berkata lagi, sehari tanpamu, seperti menghabiskan 3 tahun terpisah. Tidak peduli seberapa sulitnya, bagimu, semua layak dilakukan. Sampai maut memisahkan, kamu akan selalu ada di hatiku. Beri aku tanganmu, biarkan kita berjalan sampai akhir dunia. Oh, gadis cantik, aku tidak bisa menghilangkanmu dari pikiranku. Suatu hari tanpamu, membuatku kehilangan akal. Mutiara yang kamu berikan, aku harus mengembalikannya. Mengapa kita tidak bertemu sebelum aku memberikan hatiku? King Sui terus mengoceh, sementara wanita itu terus menggelengkan kepalanya. King Sui, apakah ini pengakuan cinta? Hua Rumei tampaknya terpicu sekarang. Aku membantunya menemukan arah menuju cinta, King Sui tertawa dan berkata. Lagi pula dia sudah mencapai tujuannya. Tujuannya sederhana, untuk mengatakan sebanyak yang dia bisa, terutama hal-hal tentang hubungan pria dan wanita. 3 hari kemudian, pernikahan Zhan Yu dan Hua Rumei diadakan di Istana Raja Iblis, dengan King Sui sebagai saksi pernikahan. Satu hal yang mengecewakannya adalah tidak ada pasangan pengantin pria dan wanita, jika tidak, dia bisa menjadi pasangan Raja Iblis setidaknya sekali. Hubungan Zhan Yu dan Hua Rumei telah berlangsung lama dan banyak orang telah menyaksikan mereka tumbuh bersama. Menyaksikan mereka akhirnya menikah adalah hal yang menyenangkan bagi kebanyakan orang. Di benua utama, banyak yang mempraktekkan poligami. Namun, kebanyakan orang yang luar biasa seperti Hua Rumei tidak, tetapi wanita seperti dia jarang untuk memulai. Pria luar biasa tidak pernah kekurangan wanita, banyak dari mereka membuang mantan mereka dan menemukan wanita seperti Hua Rumei untuk akhirnya menetap hanya dengan satu pasangan. King Sui tidak akan pernah bisa menjadi pria seperti ini. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang baik dan dia malah merasa malu pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa cinta itu egois tetapi dia sudah memiliki begitu banyak wanita, dan sepertinya ada kecenderungan jumlahnya akan meningkat. Topik seperti ini, dia tidak bisa mendiskusikannya dengan Raja Iblis, dan siapa yang tahu kapan dia bisa melakukannya. Dia bertanya-tanya apakah dia akan menerima, selirnya. Bahkan sekarang, wanita King Sui tampaknya semakin mandiri. Putri Zhang mengambil alih Akademi Rahasia Surga, Di Chen memimpin Sekte Teratai, Yuruyan, Ye Huangguo dan Tantai Xuan mengawasi Gunung Putuo di Hainan. Nama Raja Iblis adalah Tantai Lingyan dan nama keluarga Tantai sangat langka.
King Sui pernah bertanya kepada Raja Iblis dan jawaban yang dia dapatkan adalah bahwa ada terlalu banyak orang di dunia 9 benua, bahkan nama keluarga seperti Tantai memiliki banyak anggota. Keluarga Tantai telah banyak bercabang sejak zaman kuno. Tidak aneh jika mereka ternyata adalah anggota keluarga jutaan tahun yang lalu. Di masa lalu, tidak ada yang peduli dengan nama keluarga karena ada terlalu banyak orang dengan nama keluarga yang sama. Jumlah orang di dunia 9 benua terlalu besar, terlalu banyak orang yang memiliki nama keluarga yang sama. King Sui hanya menanyakannya dengan iseng. Pernikahan itu cukup meriah. Tidak ada orang luar, hanya anggota istana Raja Iblis. Raja Iblis muncul untuk pernikahan. King Sui tanpa malu-malu menempel padanya dan dia tidak mengatakan apa-apa seolah-olah dia tidak ada di sana. Namun, yang tak tahu malu akan selalu membuat kehadirannya diperhatikan apapun yang terjadi. Hari telah berlalu dengan cepat. Pengantin baru kembali ke kamar mereka dan orang lain juga pergi. Bukankah seharusnya kamu kembali? Kenapa kamu masih mengikutiku? Tante Lingyan memandang King Sui. Oh, aku hampir lupa. 2 hari kemudian, kita berangkat ke dinasti Yan. King Sui tersenyum dan berkata, Oke, kita tidak perlu membawa terlalu banyak orang, hanya beberapa dari kita sudah cukup. Akan lebih baik bagi yang lain untuk menahan benteng di istana Raja Iblis, termasuk para tetua agung. King Sui tidak terlalu khawatir tentang istana Raja Iblis, formasi di sini sangat solid. Dengan Demon Lord Elders seperti Grand Elders dan monster tua di sini menjaga, Demon Lord Palace akan aman. Baiklah kalau begitu. Tante Lingyan mengangguk setelah berpikir. Ngomong-ngomong, kamu bisa mencoba mengolah ini jika kamu bebas, itu akan banyak membantu. King Sui menyerahkan gulungan teknik mendengar kebenaran surgawi kepadanya dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Bingung, dia menatap King Sui saat dia berjalan pergi. Sebelum ini, dia mengatakan kepadanya bahwa dia merasa lelah. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan hal seperti itu kepada orang lain. Kelemahannya selalu dirahasiakan. Dia tidak pernah mengeluh kesepiannya kepada siapapun, bahkan kepada Hua Rumei. Dia kurang lebih bisa menebak perasaan King Sui terhadapnya, tetapi dia bahkan tidak pernah mempertimbangkannya sebelumnya. Dia juga tidak pernah memandang pria seperti itu sebelumnya. Baginya, bahkan Zhan Yu hanya memiliki sedikit hubungan dengan istana Raja Iblis, jika ada yang lain, itu adalah hubungannya dengan Hua Rumei. Bukannya dia memandang rendah pria, hanya saja dia tidak pernah punya hati atau mood untuk mempertimbangkan hal-hal itu. Terkadang, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia wanita normal, seseorang seperti dia yang bahkan tidak mengharapkan cinta, selalu merasa kesepian. Mungkin kesepian itulah satu-satunya yang membuktikan keberadaannya sebagai manusia, sebagai seorang wanita. Sejak dia meninggalkan Crystal Palace, dia tidak pernah merasakan keinginan untuk kembali dan mencari King Sui atau mencari pria lain. Ini adalah betapa dinginnya dia selalu, menyegel hatinya dan dirinya sendiri, selama 20 tahun terakhir. Bahkan sekarang, pria ini akan selalu muncul di benaknya. Dia tidak membencinya, dia juga tidak menyukainya. Dia hanya seseorang yang lebih dekat dengannya daripada orang lain. Mungkin, ini adalah titik baliknya. Dia berbalik dan berjalan kembali ke rumahnya sendiri. Jiwanya mendesah, tidak yakin apakah dia mendesah untuk dirinya sendiri atau untuk King Sui. 2 hari kemudian, mereka berangkat. Kali ini, hanya ada 4 orang, King Sui, Tante Lingyan, Hua Rumei dan Zhan Yu. Jin Qi harus tinggal di istana Raja Iblis, Hua Rumei memastikan bahwa dia melakukannya. Secara kebetulan, kultivasinya hampir selesai. Jin Qi menghela nafas kecewa saat dia tahu niat Hua Rumei. Meskipun dia tahu betul bahwa dia tidak punya kesempatan sama sekali, yang bisa dia lakukan hanyalah mengubur perasaannya dan menguncinya jauh di lubuk hatinya. AST 1452 ke dinasti Yan sekali lagi, warisan Raja Iblis. Saat dia melihat keempatnya perlahan memudar ke kejauhan, Jin Qi bertanya-tanya apakah Raja Iblis bahkan menyadari perasaannya terhadapnya. Dia tidak pernah memiliki keberanian untuk mengakui cintanya juga tidak pernah memutuskan untuk melakukannya. Secara alami, Zhan Yu dan Hua Rumei berbagi tunggangan bersama di ular api kuno raksasa, bagaimanapun juga mereka adalah pengantin baru. King Sui hanya bisa dengan berani berbagi tunggangan bersama dengan Raja Iblis. King Sui tidak bisa memahami wanita ini. Dia tidak menunjukkan keengganan duduk di sampingnya tetapi dia benar-benar diabaikan. Namun, ini bukan yang pertama kali terjadi. King Sui duduk di atas kura-kura tua dengan kaki disilangkan sementara wanita itu berdiri di sampingnya, anggun dan dingin seperti biasanya. Dia selalu terdiam dan terpesona setiap kali dia bersamanya. Lengan bajunya berkibar melawan angin seolah-olah dia siap untuk terbang. King Sui tersentak dari keadaan terpesonanya,
lalu dia tersenyum dan berkata, masih ada jalan panjang di depan, mari kita duduk dan mengobrol. Bukankah kamu mencoba lebih mempercayaiku? Tante Lingyan memandang King Sui, lalu memutuskan untuk duduk di sampingnya. Aroma samar, namun sangat memabukkan langsung memenuhi udara. Ini bukan seperti wewangian biasa, itu adalah wewangian yang unik untuk wanita itu. Saat dia melihat dia duduk di sampingnya, King Sui tidak bisa menahan tawa. Jarak mereka kira-kira 1 kaki, King Sui mencoba mendekat tetapi memastikan untuk tidak menekannya. Sekarang, jarak mereka hanya 1 inci. Wanita itu tidak memberikan tanggapan apapun atas tindakan King Sui. Dia hanya duduk di sana dan menonton. Murid-muridnya yang dingin itu tidak membuat King Sui takut seperti sebelumnya. Sensasi itu bukanlah rasa takut, tetapi lebih seperti perasaan rendah diri. King Sui merasa bahwa dia sekarang seperti babi mati yang tidak takut air panas lagi. King Sui dengan berani melakukan kontak mata dengannya. Bulu mata yang lebat itu terlihat sangat menarik dan kulit putih mutiaranya sehalus batu giok yang menyerupai patung es. Dia memancarkan semacam kesombongan yang tidak bisa dipalsukan, itu tidak menjengkelkan sama sekali tetapi bisa membuat orang merasa rendah diri. King Sui merasa rendah diri, tetapi dia tahu dia seharusnya tidak melakukannya. Dia harus menahan apapun, jika tidak, dia tidak akan bisa maju lebih jauh. Pada akhirnya, Tante Lingyan menoleh. King Sui melihat sekilas kegelisahan di matanya. Ini membuatnya cukup terkejut. Lingyan, bagaimana kalau kamu berbicara lebih banyak tentang dirimu sendiri? King Sui tersenyum dan bertanya. Terkejut, Tante Lingyan berbalik dan menatap King Sui. Sejak kapan mereka menjadi sedekat itu, sampai berani memanggilnya dengan namanya? Jangan panggil aku dengan namaku, katanya, sedikit kesal. Kalau begitu aku harus memanggilmu apa? King Sui tertawa. Dia pikir akan menyenangkan untuk terus berlama-lama pada pertanyaan ini. Gunakan nama lengkapku. Bukankah itu terlalu kaku? King Sui berkata dengan agak serius. Benar, aku seharusnya memanggilmu Nona Tantai atau Nona Lingyan. Namun, memanggil seorang wanita dari tempat asalku dianggap kasar. Jadi aku memutuskan untuk memanggilmu Lingyan sebagai gantinya. Kedengarannya bagus dan ramah juga. Apa menurutmu kita sudah dekat? Tante Lingyan berkata tanpa berkata-kata. Apakah ada orang yang lebih dekat denganmu daripada aku? Kata-kata itu secara tidak sengaja terlontar dari mulutnya. Sayangku, kamu tahu bukan itu maksudku. King Sui dengan cepat menindaklanjuti. Tante Lingyan memperhatikan bahwa King Sui benar-benar menjadi gugup dan berkata dengan tenang, kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku tahu bukan itu yang kamu maksud. Tidak ada yang perlu disesali. Aku takut kamu tidak akan percaya padaku. Jika aku benar-benar tidak melakukannya, apakah permintaan maaf saja sudah cukup? Ya, itu benar, hal itu terjadi berabad-abad yang lalu. Organisasi naga melonjak hanyalah bagian darinya. Adapun sisanya, saya juga tidak tahu banyak tentang mereka, hanya beberapa petunjuk, namun, petunjuk yang saya miliki terlalu sedikit, jadi semoga kita bisa mendapatkan sesuatu dari organisasi naga melonjak. Mereka sudah cukup kuat, kita tidak tahu bagaimana yang lain dibandingkan dengan mereka. Jangan khawatir, semuanya akan beres. Aku akan bersamamu sampai akhir. King Sui menghiburnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, setelah masalah ini selesai, kamu harus pergi. Mengapa? Hal-hal ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Anda tidak perlu melibatkan diri, itu tidak sepadan. Tante Lingyan berkata dengan tenang sambil melihat ke kejauhan. Anda tidak dapat memutuskan apakah itu layak atau tidak, itu saya yang memutuskan. Kamu punya keluarga. Tante Lingyan menjawab. Aku tidak akan meninggalkanmu apapun yang terjadi. Itu, aku tidak bisa melakukannya. King Sui berkata dengan lembut, sangat lembut sehingga dia tidak yakin apakah dia mendengarnya. Berhentilah menjadi idiot, belajarlah memberi dan menerima, kan? Wanita itu berdiri dan berjalan menuju kepala kura-kura tua. Dalam perjalanan, King Sui terus mengembangkan teknik mendengar kebenaran surgawi dan juga formasinya. Pada saat yang sama, dia menyerap sebagian dari Battle God Inheritance. Warisan Dewa Pertempuran telah meningkatkan kekuatan King Sui secara luar biasa. Namun, itu masih terus meningkatkan kekuatannya dan membiarkannya berkultivasi lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, mereka berempat tiba di dinasti Yan besar dan mereka langsung terbang menuju istana. Biasanya akan memakan waktu lebih lama bagi Yan Zhong Yue untuk tiba. Orang-orang tua dari dinasti Yan besar sangat senang dengan kedatangan King Sui dan King Sui tidak pendiam sama sekali. Sebaliknya, akan aneh untuk menunjukkan reservasi apapun. Mereka berempat tinggal di istana pada akhirnya.
Wanita itu juga memperlakukan King Sui dengan cukup baik, begitu baik orang mungkin mengatakan bahwa mereka adalah saudara kandung. Pria atau wanita, orang yang bisa mencapai ini adalah orang yang bijaksana dan berpikiran terbuka. Ketiga anak itu sangat ramah terhadap King Sui. Mereka sudah bisa memanggilnya saudara secara alami sekarang pada pertemuan kedua mereka. Meskipun Yan Qingting sudah bisa memanggilnya seperti itu pada pertemuan pertama mereka, itu tidak terlalu canggung pada pertemuan kedua mereka. Saudaraku, aku sudah menantikan kedatanganmu. Yan Qingting berkata dengan gembira sambil memegang lengan King Sui. Menantikan. Saya pikir Anda telah mendambakan saya. Tentu saja tidak. Aku hanya merindukanmu, itu saja. Oke, sangat bagus. Aku berencana membawakan makanan ringan untukmu, tapi aku lupa. Lain kali, oke. King Sui terkekeh dan berkata. Ah, kamu sangat kejam. Yan Qingting memasang wajah tidak puas. Yang lain hanya tersenyum dan memperhatikan mereka. Setelah membuat beberapa janji lagi, King Sui pergi ke ruang tamu bersama pria tua dan wanita itu. Apakah ada aktivitas dari organisasi naga melonjak sejak kita pergi? King Sui bertanya begitu dia duduk. Tidak, belum ada. Setelah berpikir sedikit, saya pikir akan lebih baik untuk perlahan-lahan maju ke bagian dalam organisasi naga melonjak. King Sui menatap lelaki tua itu dan berkata. Sebelumnya, dia berencana menyusup ke organisasi naga melonjak dan membunuh patriark. Namun, setelah dipikir-pikir, mereka akan berada dalam bahaya jika sesuatu terjadi pada Pak Tua Lu di dinasti yang besar. Dengan usia dan pengalamannya, lelaki tua itu memahami pikiran King Sui. Untuk sesaat dia terdiam, lalu dia berkata sambil tertawa, kentut tua itu pasti tidak akan sabar, dia tidak punya banyak waktu lagi. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, King Sui menyadari bahwa dia tidak perlu terburu-buru. Sebaliknya, lawan yang seharusnya panik sekarang. Dengan situasi saat ini, yang tidak sabar kemungkinan akan kalah. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, lalu, sambil menunggu lawan melakukan gerakan gegabah, kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk melakukan sesuatu seperti melemahkan kekuatan di seluruh negeri ini. Lakukan sesukamu. Dengan kemampuanmu, selama orang-orang dengan level kentut tua itu tidak ikut campur, seharusnya tidak ada masalah. Lelaki tua itu tertawa dan berkata. Leluhur tua, biarkan aku mengikuti kakak juga, potong gadis itu. Ini membuat King Sui khawatir. Untung orang tua itu memberikan persetujuan, baru kemudian dia santai. Sekarang setelah semuanya diputuskan, mereka hanya perlu menunggu beberapa hari sampai Yan Zhong Yue kembali. Orang tua, ayo pergi mengunjungi dinasti matahari besar besok. Kita juga bisa menghapus beberapa kenalan masa lalu di sepanjang jalan. Sepanjang jalan di sini, King Sui mengetahui bagaimana organisasi naga melonjak melawan istana Raja Iblis di masa lalu. Orang tua itu tidak menghentikan mereka, dia hanya tersenyum dan berkata, kalian hati-hati kalau begitu. Kalian tahu seberapa kuat Soaring Dragon Organization kan? Ingat kekuatan yang harus kalian hindari. Kalian jumlahnya kecil, ancaman mungkin tidak jadilah hanya manusia dan binatang. Terima kasih telah mengingatkan kami akan mencatatnya. King Sui berkata dengan nada serius. Yup, apa yang kamu lihat di permukaan dunia ini hanya sepertiganya, jadi jangan pernah lengah. Ayo, minum denganku. Orang tua itu tampaknya dalam suasana hati yang baik. Terakhir kali, King Sui lupa anggur dan teh tetapi kali ini dia memberi cukup banyak kepada lelaki tua itu, jadi dia membuka beberapa di antaranya. Bahkan lelaki tua itu kagum. Terakhir kali mereka merayakan ulang tahun lelaki tua itu, dia membantu mereka memulihkan diri, memasak untuk mereka, dan bahkan mentraktir mereka dengan anggur berharga miliknya. Itulah mengapa King Sui tidak mengeluarkan hadiahnya terakhir kali, meskipun itu mungkin lebih baik daripada hadiah orang tua itu, saat itulah dia memutuskan untuk membalas budi pada saat mereka bertemu lagi. King Sui memiliki banyak hal ini karena bunga prem semuanya difermentasi menjadi anggur. Anggur embun berharga, anggur empedu ular, dan minuman keras tulang harimau, dengan pengecualian anggur embun berharga, yang lainnya berlimpah. Adapun anggur lain seperti efek petik terbalik Air Hong, yang perlu dia lakukan hanyalah melemparkannya ke alam Valet Jade dan menunggu sampai waktu yang tepat. Keesokan harinya, mereka berempat mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua itu dan berangkat menuju dinasti Matahari Besar. Itu adalah salah satu dari 3 dinasti besar benua naga yang melonjak. Awalnya, mereka tidak berencana untuk pergi, karena mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Namun, dinasti besar adalah sesuatu yang harus mereka tangani cepat atau lambat. Mereka berspekulasi bahwa senjata teratas di dinasti besar tidak akan ikut campur karena mereka tidak berhubungan baik dengan organisasi naga melonjak. Namun,
Hal lain harus dipertimbangkan dan itu adalah reputasi buruk Istana Raja Iblis. Meskipun sebagian besar pasukan di Soaring Dragon Continent tidak memiliki banyak kontak dengan Istana Raja Iblis, itu tidak mencegah mereka mengikuti kerumunan yang melihat Istana Raja Iblis sebagai musuh. Sungguh menakutkan betapa banyak kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh rumor. Hal lain yang membuat King Sui bertanya-tanya adalah, mengapa Istana Raja Iblis disebut Istana Raja Iblis? Ling Yan, mengapa Istana Raja Iblis disebut Istana Raja Iblis? Dan mengapa kamu dikenal sebagai Raja Iblis? King Sui bertanya pada wanita di sampingnya tanpa ragu-ragu. Apa jawaban Tantai Ling Yan membuat King Sui berdiri membeku. Pewarisan Dewa Pertempuran yang kamu peroleh adalah kebalikan dari warisan Raja Iblis, juga dikenal sebagai warisan Raja Iblis. Dan aku adalah pewaris Raja Iblis. Siapa tahu, suatu hari nanti kita mungkin akan saling berhadapan dengan pedang di tenggorokan masing-masing. Pertarungan sampai mati yang terjadi di zaman kuno adalah antara Raja Iblis dan Dewa Pertempuran. Tantai Ling Yan memandang King Sui dan berkata perlahan.